Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tim Sonsi Mamora. Pada kali ini kita akan membahas tentang fungsi kartu BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek. Dulu sering dikatakan jam sostek. Nah, fungsi dari kartu ini adalah banyak. Yang pertama adalah itu untuk jaminan hari tua. Yang kedua jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga adalah itu sebagai jaminan kesehatan kita. Dan yang keempat adalah itu jaminan untuk kematian. Terus yang terbaru sekarang baru ditambahkan adalah jaminan pensiun. Nah, inilah beberapa kepentingan di dalam kartu yang kita masukkan atau yang kita terima setelah kita masuk dalam dunia kerja. Lalu yang kita mau bahas adalah fungsi-fungsi dari kartu itu. Apa sebenarnya fungsi kartu ini? Jadi banyak teman-teman yang belum memahami. Baik, sebelum kita lanjutkan, teman-teman tetap kita mohon dukungannya untuk mendukung channel Tim Sonsi Mamora dengan cara like, komen di bawah video ini, terus subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan tombol notifikasi loncengnya supaya mendapatkan notifikasi lanjutan dari channel Tim Sonsi Mamora untuk lebih update kembali hal-hal apa saja yang terbaru di dalam channel Tim Sonsi Mamora. Baik teman-teman, jadi sebagai seorang pekerja ataupun mungkin pengusaha atau ya katakanlah kita pengusaha kecil dan menengah atau biasanya disebut juga masyarakat umum, tetap masih bisa memiliki kartu jam sostek. Nah, fungsi dari kartu jam sostek ini adalah saya sebutkan tadi adalah ada beberapa, dan itu yang perlu kita ketahui. Nah, yang paling populer kita dengar adalah jaminan hari tua. Nah, ini yang sering dan ini kita sudah paham, dan di video sebelumnya di channel Tim Sonsi Mamora sudah pernah kita bahas masalah cara mencairkan atau klaim BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek jaminan hari tua. Nah, itu adalah salah satu dari yang sekarang sudah menjadi 5 program di dalam di dalam kartu BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek itu. Ada 5 jaminan. Jadi yang pertama itu tadi jaminan hari tua, kecelakaan kerja, terus kematian, pensiun, dan juga sebenarnya jaminan kesehatan peserta. Nah, tapi jaminan kesehatan pekerja, terus jaminan kecelakaan kerja ini adalah memiliki prosedur yang katakanlah panjang untuk bisa menggunakan fasilitas ini. Kalau kita kecelakaan kerja baru bisa kita gunakan, dan juga kesehatan ini biasanya kesehatan maksudnya di sini adalah kita sakit akibat kerja, nah memakai jaminan ini. Nah, yang sering teman-teman tidak memahami adalah jaminan kecelakaan kerja. Di dalam aturan BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek, kita itu di backup oleh program jaminan kecelakaan kerja mulai dari rumah berangkat sampai ke tempat kerja atau ke kantor, kembali lagi ke rumah. Jadi kita ditanggung, di backup oleh jaminan kecelakaan kerja tadi, yang termasuk dalam satu lembar kartu itu. Nah, ini teman-teman kadang-kadang tidak memahami, dan baru-baru ini teman-teman ada yang bertanya kepada saya, apakah fungsi kartu itu hanya untuk jaminan hari tua? Tidak teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kartu yang satu lembar itu adalah yang katakanlah itu kartu jam sostek. Sekarang sebenarnya dikatakan namanya BP Jam Sostek, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Teknologi Tenaga Kerja. Nah, itu fungsinya banyak, dan itu harus dipahami oleh setiap pekerja atau setiap peserta, baik itu pekerja maupun pengusaha maupun masyarakat umum. Nah, itu teman-teman, dan banyak manfaat-manfaat yang lain di dalam kartu jam sostek ini
Dan jika kita tidak memahami cara menggunakan atau tidak memahami fungsinya, maka memang tidak berguna kartu yang kita terima dari katakanlah fasilitas di dalam dunia kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja ini kita terima contoh kalau kita di jalan jatuh karena kita mau berangkat kerja. Ini katakanlah kecelakaan itu tunggal ya, artinya kita terpeleset atau apa. Nah, itu bisa dimasukkan ke situ. Atau di perusahaan kita bekerja, teman-teman yang kerja di pabrik atau kerja di pertambangan atau di migas atau contohnya kerja di mall, pas pada saat teman-teman jalan di mall pas melakukan pekerjaan jalan jatuh terpeleset keseleo, nah itu termasuk kecelakaan kerja. Nah, nanti berat ringannya akibat dari kecelakaan kerja tadi akan dilihat oleh dokter. Dari hasil analisa dokter nanti dilihat apakah parah, apakah memang tidak bisa lagi melakukan pekerjaan, catat permanen, dan itu sudah aturan-aturan yang bisa membackup atau mengcover semua keperluan yang ada di situ. Atau masih bisa tetapi tidak maksimal. Nah, itu pun nanti akan ada di dalam aturan BP Jamsostek tentang backup penyakit atau masalah yang dihadapi oleh pekerja pada saat bekerja. Nah, itu salah satunya. Terus yang lain adalah jaminan kematian. Ini jaminan kematian kalau contohnya seorang peserta atau pekerja yang mengikuti kepesertaan jaminan atau Jamsostek akan mendapatkan tunjangan kematian dari BP Jamsostek. Nah, itu tunjangan-tunjangan yang lain. Terus yang selanjutnya adalah masih ada, yaitu jaminan hari tua. Tadi sudah kita bahas jaminan hari tua. Terus jaminan pensiun. Jaminan pensiun juga sudah kita pernah bahas di channel Tim Son Simamora di video sebelumnya. Nah, itu juga cukup bermanfaat jaminan pensiun, dan itu biasanya pensiun bisa kita cairkan atau kita ambil pada saat kita memasuki usia pensiun, walaupun kita belum tidak bekerja lagi. Jadi usia pensiun itu setiap tahun bertambah sampai nanti maksimalnya di usia 58 tahun, dan itu biasanya bertambah mulai dari sekarang ini adalah 56 tahun, nanti akan 57 tahun, terus sampai terusnya 58 tahun. Dia akan naik per 2 tahun sampai dia nanti 58 tahun. Nah, itu teman-teman yang tertera atau yang diikutkan dalam program jaminan Jamsostek. Artinya setiap orang pekerja selalu diberikan kartu Jamsostek. Nah, di dalam kartu Jamsostek itu adalah ada program-program yang tadi saya sampaikan, dan itu yang perlu diketahui oleh teman-teman pekerja atau pengusaha ataupun teman-teman masyarakat umum. Nah, itu perlu dipahami supaya kita tidak, katakanlah, tidak gagal paham dan tidak asal memegang kartu saja, tapi yang dipikir hanya jaminan hari tua saja, ternyata tidak. Itu tadi sudah kita bahas perihal program-program apa saja yang tertera dalam atau yang masuk dalam kartu Jamsostek yang kita sering pegang sebagai seorang pekerja. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jika ada pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah video ini, dan jangan lupa untuk tetap like, share jika bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe juga untuk tetap mendukung channel Tim Son Simamora. Kira-kira begitu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam.